Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi di channel aku. Pada video kali ini aku akan berbagi cerita aku saat aku udah ngelaksanain operasi varikokel. Sebelumnya aku juga udah buat video cerita waktu aku sebelum ngejalanin operasi varikokel dan saat aku ngejalanin operasi varikokel. Jadi buat teman-teman yang belum nonton videonya, silahkan ditonton dulu dan langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi di hari Kamis aku baru aja selesai ngejalanin operasi varikokel. Rasanya bener-bener lega banget. Penantian selama ini bisa juga selesai. Walau awalnya memang ngerasa takut sih kalau harus ngejalanin operasi. Banyak yang bilang kalau habis operasi itu bener-bener gak sesehat dulu lagi. Dan kadang bekas operasi juga masih suka nyeri gitu, walau udah sembuh keadaannya. Tapi karena bener-bener udah gak ada pilihan lain, yang memang disaranin dokter ya operasi aja. Jadi aku terpaksa harus ngejalanin operasi ini. Setelah operasi, aku masih ada di ruang operasi sebelum dipindahin ke ruang perawatan yang ada di lantai atas. Kondisinya aku masih pakai baju hijau bekas operasi, karena mau ganti baju juga susah. Masih nggak boleh banyak gerak dulu di hari pertama. Rasanya masih mati rasa setengah badan tuh. Sama sekali nggak bisa digerakin. Kalau sakit sih nggak terlalu ya, karena beberapa jam sekali suster tuh ngasih suntikan anti nyeri buat aku. Makan juga dijaga banget dari rumah sakitnya. Gak boleh banyak-banyak dulu, takut buang air besar. Soalnya kita gak boleh banyak ngeden dulu, karena baru selesai operasi. Minum air juga sama, gak boleh banyak-banyak dulu, karena masih pakai kateter. Kateter itu apa? Kateter itu kayak kantong buat nampung air kencing sementara. Jadi selama kita operasi itu kita dipakein kateter. Bekas operasinya juga nggak kelihatan karena masih ditutupin perban. Bener-bener harus steril supaya nggak infeksi tuh lukanya. Setelah operasi, aku juga nggak boleh banyak batuk. Soalnya kalau batuk, bekas operasinya tuh kerasa ketarik gitu. Takut kebuka lagi. Terus dokter juga bilang diusahain banyakin makan yang ngandung protein supaya cepat sembuh katanya. Istirahat juga harus cukup, jangan begadang. Tapi karena gabut di rumah sakit sih kayaknya aku kerjaannya kebanyakan tidur sih. Di hari kedua juga sama, nggak sakit sama sekali bekas operasinya, dan mati rasa juga udah mulai hilang. Waktu itu aku juga udah mulai belajar gerakin badan aku supaya nggak kaku-kaku banget, kata susternya. Belajarnya juga harus pelan-pelan karena bekas operasinya kan masih belum sembuh banget tuh. Belajar yang ringan dulu, kayak duduk sama angkat kaki sih palingan. Itu juga harus pelan-pelan ya. Masih rutin minum obat setelah makan pagi, siang, dan sore. Ada salapnya juga biar lukanya cepet ngerekat. Karena masih diperban, jadi waktu itu aku diolesin sama susternya. Aku juga ganti baju, udah gak pakai baju bekas operasi lagi. Selama di rumah sakit, aku gak mandi karena belum boleh kena air perbannya dan bekas lukanya masih basah. Di hari ketiga, rasanya makin membaik tuh kondisi aku. Kondisinya yang aku rasain waktu itu masih pakai kateter, jadi gerak juga masih agak sulit ya. Aku juga mulai belajar untuk berdiri pelan-pelan sambil jalan-jalan di dekat tempat tidur. Ya walaupun bekas operasinya masih berasa ketarik kalau banyak gerak. Jadi sesekali istirahat dulu kalau udah ngerasa sakit. Terus lanjut lagi deh buat belajar gerak lagi. Aku belajar gerak itu supaya bekas lukanya lentur, nggak kaku, kata susternya. Siang hari dokternya datang buat ngecek kondisi aku. Ditanya keluhannya apa aja dan ngasih tahu kalau besok aku udah mulai boleh pulang ke rumah. Waktu sore hari, susternya juga datang karena disuruh dokter untuk lepas kateter. Rasanya agak nyeri sih. Soalnya kan selangnya itu dimasukin ke saluran kencing kita ya. Dan itu artinya aku harus banyak usaha kalau ingin buang air kecil ke kamar mandi. Untungnya aku udah belajar jalan sebelumnya. Ya walaupun ke kamar mandi masih harus dituntun sama orang tua sih. Karena infusannya tuh harus kita pegang ke atas. Pegang ke atas gini nih, supaya darah kita tuh gak ngalir ke infusannya. Apalagi kalau mau buang air besar di kamar mandi. Susah banget asli, parah.
Mana waktu itu adanya cuma WC jongkok. Ya terpaksa harus jongkok walau agak nyeri-nyeri sedikit. Kebayang gak sih ribetnya aku kayak gimana teman-teman? Ya pokoknya kayak gitu ya. Tapi seiring waktu lama-lama terbiasa nahan sakitnya. Di hari keempat dokternya kan kemarin udah bilang kalau hari ini aku udah boleh pulang. Jadi infusan udah mulai cabut-cabutin sama susternya. Obatnya juga disuruh minum yang tablet semua. Biasanya kan ada obat anti nyeri yang dimasukin ke infusan, sekarang udah gak ada. Luka bekas operasinya juga masih agak nyeri sih. Kalau buat gerak, jadi harus tetap hati-hati. Kalau urat varikokelnya, karena masih baru selesai operasi, belum kelihatan mengecil. Waktu siang hari, dokternya juga datang lagi buat konfirmasi kalau aku udah boleh pulang hari ini. Dan nyuruh susternya buat ganti perban di bekas operasi aku. Setelah itu, aku siap-siap buat pulang. Tapi sebelum pulang disuruh isi berkas-berkas kepulangan dari rawat inap. Dari lantai atas, aku naik ke kursi roda, didorong sama satpamnya ke parkiran. Waktu itu aku naik mobil, karena kalau naik motor tuh berasa banget guncangannya, bikin nyeri sih. Aku nunggu di mobil sambil ayah tebus resep obat yang dikasih dokter di apotek rumah sakitnya. Setelah itu aku pulang deh. Cerita singkat waktu di rumah, kata dokternya juga masih gak boleh buat angkat-angkat yang berat. Seminggu sekali masih perlu ngecek ke rumah sakit buat lepas bekas jahitan sama ganti perban yang baru. Kalau kondisi varikokel aku tuh mulai membaik sekitar semingguan setelah operasi. Itu juga gak beda banget, paling ya mengecil aja urat-uratnya. Setelah sebulan, baru kata dokter, aku bisa mulai aktivitas seperti biasa lagi. Kalau mau angkat beban, belajar dari yang enteng dulu katanya. Obatnya juga masih diminum selama 2 bulan. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh total. Kondisi varikokelnya juga udah gak kelihatan lagi. Tapi gak sama ketika normal ya. Tetap ada bedanya sih. Intinya sih, di sini aku pengen berbagi aja pengalaman aku ke teman-teman waktu aku ngejalanin operasi varikokel, supaya teman-teman ada gambaran buat mempersiapkan itu semua dan bisa belajar dari pengalaman aku tentang operasi varikokel ini. Pesan aku buat teman-teman yang ingin ngejalanin operasi juga, jangan takut, niatin aja dulu untuk kesehatan teman-teman. Harus tahan malu, soalnya kita kan banyak diperiksa buka celana dalam tuh, apalagi kalau yang periksa perempuan. Tapi karena waktu itu lagi sakit, jadi aku sama sekali gak pernah kepikiran untuk malu. Lagi pula ngapain malu buat kesembuhan aku juga kan akhirnya. Semangat buat teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video cerita dari aku mengenai setelah aku ngejalanin operasi varikokel. Kalau ada cerita aku yang kurang jelas, silahkan tanyain di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman beda dengan aku waktu ngejalanin operasi, silahkan ceritain pengalaman kalian, terus kirim ke email aku. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.